Enggak, dari tadi kan itu tinggal file. Enggak usah dulu PPT-nya. Coba ini saja di file, biar dulu itu PPT. Cuman ini dulu yang RPP-nya di ini juga di grup saja, di grup. Bisa saja di grup Pak Jumardi. Yang ini, yang RPP-nya. Iya, siap. Oke. Saya kira cuma butuh berapa detik itu kalau untuk mau taruh di ini, di grup. Oke, silakan Pak Is ya. Kasih kesempatan berapa menit untuk baru langsung. Ya, sudah masuk ya, sudah masuk RPP-nya Pak Jumardi. Materinya sujud syukur juga Pak ya, Pak Jumardi. Sujud syukur dengan sujud tilawah. Ya, sudah bisa dimulai Pak Jumardi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatannya. Ya. Baik, saya ulangi kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu sudah sehat-sehat. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Halimah Pak Guru, Halimah tidak hadir. Oh, Bu Halimah. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang tahu apa kendala atau masalah yang sehingga temannya ini atas nama Halimah tidak hadir. Mati lampu Pak Guru di sana, perigi. Oh iya ya. Jadi nanti setelah pembelajaran nanti disampaikan ya kepada temannya yang tidak hadir sehingga tidak ketinggalan dalam pembahasan hari ini. Baiklah kepada anak-anakku sekalian, adapun materi pada hari ini yaitu mata pelajaran fikih, materi sujud syukur dan sujud tilawah pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Baik, selanjutnya ada gambar yang anak-anakku boleh lihat. Ini gambar sudahkah hari ini kita bersujud. Jadi bisa dilihat gambarnya. Jadi anak sekalian perhatikan apa yang dilakukan dari gambar tersebut dan apa yang kita bisa imajinasikan, bisa sebuah ikhtibar atau sebuah intisari daripada gambar tersebut. Namun anak-anakku sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa dalam ketika ini saya berikan sedikit sebelum kita masuk materi anak-anakku sekalian, mohon didengarkan. Ketika di rumah misalnya, di rumah kita, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kita suatu hadiah, apa yang kita ucapkan kepada orang tersebut anak-anak sekalian? Bersyukur, Pak. Kasih, Pak Guru. Dengan ucapan apa, Pak? Udah ucapan apa anak-anak sekalian? Bisa mungkin Pak Solihin? Iya, bagus. Dengan kata alhamdulillah, Pak. Baik, pada anak-anak Anda Solihin dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Jadi itu satu bentuk ucapan. Ucapan ketika kita diberikan hadiah atau kegembiraan. Kata alhamdulillah. Sana. Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya coba diperhatikan apa itu sujud syukur dan apa dalilnya. Ya. Jadi yang pertama adalah sujud syukur itu adalah sebagai tanda terima kasih
Coba anakku perhatikan. Sujud sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena diberikan kenikmatan, yang selanjutnya diberikan anugerah dan terhindar dari mara bahaya. Ya, ini maksud daripada sujud syukur. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sujud syukur ini diajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud syukur. Seperti tadi anak-anakku sekalian, ketika di rumah kemudian ada orang datang ke rumah memberikan suatu hadiah atau sebuah bentuk partisipasi atau bantuan. Nah, jadi kita itu salah satu bentuk daripada bersyukur. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kemudian anak-anak sekalian, dilihat daripada hukum daripada syukur, yaitu hukumnya sunnah. Anak-anakku sekalian, ini saya mau bertanya, ada yang tahu tentang arti daripada sunnah itu anak-anak sekalian? Mungkin ada yang bisa atau sudah pernah dengar kata sunnah. Ya, silakan Ananda Solihin. Anu Pak, katanya Pak Ustadz, sunnah itu anu Pak, yang dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dapat Pak. Ya, ya bagus. Siapa tahu ada yang lain lagi anak-anakku sekalian. Ya, baik. Anda Solihin, hukum sunnah itu jawabannya tadi adalah dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Tapi perlu Anda pahami bahwa sunnah itu adalah dilaksanakan itu mendapatkan pahala atau mendapatkan keberuntungan, dan tidak dilaksanakan itu tidak mendapatkan apa-apa atau biasa kita rugi. Karena kenapa? Karena tujuannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Selanjutnya dalil, ya, coba diperhatikan dalil nakli atau nakli itu anak-anak sekalian harus dipahami bahwa dalil nakli itu dalil dari Al-Qur'an, ya. Dalil dari Al-Qur'an. Itu Quran surat Ibrahim ayat 7. Coba mohon Ananda Zulfikar untuk membaca dalil naklinya tentang sujud syukur yang di atas. Silakan Nak. Terima kasih Pak Guru. Saya belum terlalu lancar mengaji Pak Guru. Ya. Kasih dulu Solihin Pak Guru. Baik, nah kalau gitu nanti Ananda Zulfikar insya Allah belajar. Jangan merasa bahwa saya ini tidak bisa. Kamu pasti bisa untuk peningkatan dan bisa belajar mengaji ke depannya. Baik, Ananda Solihin, silakan dibaca dulu. Ananda Solihin. Ya, baik, saya ke Ananda Abdullah Kundu. Dipersilakan baca Nak. Untuk ayatnya sujud syukur Quran surah Ibrahim ayat 7.
Silakan dibaca dulu. Pada tidur ini anak-anak ini. Jadi anak-anak ini Pujiono saja Pak Guru, Pujiono. Pak Pujiono, Pujiono, Ananda Pujiono dipersilakan untuk membaca dalil nakli sujud syukur. Kasih besar suaranya nak, karena teman-temannya ini Tidak tahu ngaji. tidur semua ini. Nanti saya kasih berdiri satu-satu. Saya Pak, bisa Pak. Ya sudah Pak Pujiono, Ananda Pujiono silakan. Suaranya Maaf Pak. Pak, ini tulisannya kecil-kecil. Mungkin nanti kalau salah ya dimaklumi ya, seperti itu Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Sudah Pak Guru. Baik, terima kasih Ananda Pujiono. Semoga bisa pembacaannya tadi. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, itu dalil Al-Quran tentang sujud syukur. Jadi ini menandakan bahwa sujud syukur itu di dalam Al-Quran katakan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi anak-anakku sekalian, inilah ayat memperingatkan kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya apa saja syarat dan rukunnya. Jadi coba diperhatikan. Yang pertama adalah syarat. Syarat yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Itu syarat daripada sujud syukur. Kemudian rukunnya. Ya, ada rukunnya yang perlu kita perhatikan anak-anakku sekalian. Yang pertama niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud. Yang keempat adalah salam. Yang kelima adalah tertib. Anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang belum dipahami atau ada yang tidak jelas? Anak-anakku sekalian, pada kelas 8 MTS. Ananda Sulfikar dipersilakan nak. Iya, terima kasih Pak Guru. Jadi yang belum saya paham itu Pak Guru, perbedaannya syarat dengan rukun itu apa bedanya itu Pak Guru? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya. Ya baik. Ya terima kasih. Nah pertanyaannya, kalau rukun, ya saya beralih ke rukun dulu. Rukun itu wajib hukumnya kita lakukan. Jadi kalau syarat itu perbedaannya, kalau syarat tidak dilakukan satu syaratnya itu tidak menjadi masalah. Yang kalau rukun, anak-anak sekalian, rukun kalau kita tidak lakukan itu tidak sah.
Itu kalau rukun. Sama dengan gambarannya begini, anak sekalian. Ketika kita misalnya sholat, rukun sholat yang kita tidak lakukan, maka sholatnya kita tidak sah sudah. Seperti itu gambarannya. Nah, bisa dipahami, Anda Sulfikar? Pak. Bisa Pak. Kasih. Anak-anakku sekalian, masih ada yang tidak jelas sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Saya Pak. Ya, Nanda Solihin, persilakan. Pak, tertib itu tadi maksudnya gimana Pak? Tertib? Iya Pak. Tertib. Apa itu Tertib urut ini sudah sudah. begitu Pak? Kenapa? Apa yang urut begitu Pak? Tertib maksudnya apa baris gitu? Oh, bukan. Baik. Tertib di sini itu sudah selesai, sudah apa namanya? Sudah laksanakan niat, takbiratul ihram, sujud, salam. Habis itu duduk saja, kemudian berdoa. Oh iya Pak ya. Ya. Bukan baris berbaris nak ya. Iya Pak. Ya baik. Ada lagi? Ada Pak Pujiono. Ya silakan Anda Pujiono. Pak, waktunya. Ini saya bertanya tentang syarat sujud syukurnya Pak. Ini kan ada syarat itu suci badan, pakaian dan tempat. Sedangkan katanya kalau sujud syukur harus segera dilakukan atau spontan ya. Misalkan ini Pak, kalau saya misalkan tadi kan kalau sujud syukur itu diantaranya karena mendapatkan berita gembira atau hal-hal yang membuat kita bahagia lah. Kalau misalkan ini keadaan saya belum suci atau berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk saya melakukan sujud syukur, berarti kalau tidak harus spontan itu bagaimana Pak? Jadi maksudnya saya tunda, mungkin nanti setelah saya bersuci dulu begitu atau mendapat tempat begitu Pak. Mungkin itu Pak, minta penjelasan. Boleh ditunda begitu loh Pak maksudnya. Ya baik. Ya, syarat syukur nak ya, nak Pujiono. Iya Pak. Ya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ya. Jadi ini kan syarat. Itulah tadi saya jelaskan Anda bahwa syarat dan rukun, ya syarat dan rukun itu berbeda. Ya. Jadi syarat itu boleh saja kita tidak lakukan. Ya. Bisa saja secara spontan seperti pemain bola atau bulu tangkis yang juara 1 kemarin contohnya, itu bisa langsung dia sujud syukur ya begitu. Jadi seperti itu penjelasannya, karena kalau syarat itu bukan menjadi rukun ya. Baik, selanjutnya bacaan saat sujud. Jadi anak-anak sekalian, anakku sekalian yang kelas 8 MTS, coba diperhatikan. Saya bacakan bacaan saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ini bacaan yang saat sujud. Kemudian bacaan yang kedua adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu
wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi anak-anakku sekalian, bacaan pertama itu bisa bisa dilakukan. Bacaan yang pertama bisa juga dipakai, dan bacaan yang kedua itu bisa juga kita pakai untuk ketika sujud syukur. Jadi anak-anak sekalian, coba diamati gambar di atas, amati tata cara sujud syukur berikut ini. Ya, ini yang pertama yaitu niat, kemudian takbiratul ihram. Ya, kemudian dia sujud. Ya, ini lihat takbiratul ihram. Ya, kemudian dia sujud. Inilah tata cara daripada sujud syukur. Kemudian anak sekalian, hikmah sujud syukur. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan apabila kita sering melakukan sujud syukur. Antara lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terasa di dekat kita karena kita selalu mengingatnya. Kita selalu berusaha mengingatnya karena bersyukur kepada Allah, anak-anakku sekalian. Kalau kita bersyukur itu berarti menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, hikmah selanjutnya yaitu memperoleh banyak kepuasan batin. Ya, karena kita selalu berterima kasih atas nikmat yang kita peroleh atau diberikan oleh Allah. Sesuai dengan ayat tadi, anak sekalian, Allah juga selalu menambah nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Jadi anak-anakku sekalian, dengan hikmah sujud syukur ini kita bisa merubah, berinovasi, berubah kita punya kehidupan agar selalu dekat dengan Allah dan jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ini tadi hikmah yang diperhatikan, hikmah selalu terasa dekat dengan kita. Ada juga ayat Allah mengatakan, anak sekalian, itu fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Nanti dicari di Al-Quran, anak sekalian, nanti dihafalkan dan dibaca itu ayat supaya kita selalu ingat kepada Allah. Baik, selanjutnya kita beralih ke sujud tilawah. Ya. Jadi dalam Al-Quran persepsi itu kalla tuti'hu wasjud wa qatarib. Ya, jadi sujud tilawah ketika membaca Al-Quran, pernahkah kamu menjumpai ayat-ayat sajadah, anak-anakku sekalian? Kenapa? Pernah, Pak. Pernah. Apakah yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan ketika menjumpai ayat sajadah tersebut? Bersujud, Pak. Baca doa, Pak. Baca doa. Oh, baca doa. Kemudian Nanda Elisa, apa yang kamu lakukan ketika menjumpai ayat-ayat sajadah tersebut ketika membaca Al-Quran? Gitu. Diam saja, Pak, saya sudah tahu. Oh, gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran sujud tilawah ini, jadi Ananda Elisa bisa memahami nantinya. Ini ayat-ayat sajadah. Yang pertama, walahu yasjudun bil guduwi wal asal wa yaqaluna ma tu'yunun. Kharru sujjadan, itu biasa dilakukan pada malam Jumat subuh. Ya.
Ya, baik. Tata cara melakukan sujud tilawah. Nah, cara melakukan sujud tilawah, anak-anak, yang pertama adalah hanya satu kali sujud ketika menjumpai ayat sajadah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Sujud tilawah ketika sholat, ketika membaca surat, kebetulan menjumpai ayat-ayat sajadah, maka langsung sujud satu kali dan kita berdoa. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini salah satu doa sujud tilawah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang mengukakan rahmat, pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya lihat ada temannya yang masuk. Temannya masuk ini. Ibu Halimah dari mana? Ya. Halimah dari mana? Jaringan, Ada Pak. Halimah? Jaringan, Ya. Pak, maaf. Oh, jaringan. Iya. Ya, baik. Untuk seperti itu saya maafkan. Baik, nanti menyesuaikan Nanda Halimah karena sudah sementara perjalanan, nanti Nanda Sulfika dan Solihin bisa memberikan nanti gambaran daripada awal pembelajaran tadi kita dari sujud syukur. Kemudian selanjutnya bisa dipahami Nanda Halimah? Insya Allah bisa, Pak. Ya, nanti. Ya, sudah. Baik, bisa juga nanti ke rumah Nanda kalau tidak jelas. Nanti Ya. bisa di privat, boleh juga melalui WA pribadi, WA grup. Ya, baik. Pak. Yang pertama sujud, saya lanjut. Sujud tilawah di luar sholat. Cara melakukannya yaitu niat. Yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang selanjutnya sujud, kemudian salam. Ya. Jadi sujud tilawah itu anak-anakku sekalian, itu kita sujud disebabkan karena kita jumpai ayat sajadah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, misalnya dalam Quran surat sajadah itu tadi, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi kita sujud, nah, doanya itu tadi yang sajada wajhiyah. Jadi saya harap kepada anakku sekalian ini nanti doanya ya dihafal, dan kalau tidak bisa dihafal diingat terus ya, supaya ya kalau tidak bisa dihafal diingat terus ya Nanda Pujono. Ya, insya Allah kalau sudah diingat terus pasti Nanda itu hafal. Iya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya hikmah melakukan sujud tilawah. Ya, hikmahnya kita melakukan sujud tilawah, setan akan selalu menghindar dari kita. Karena memang anak sekalian biasa tidak dengar bahwa setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Iya, Pak. Jadi itu setan itu tidak pernah senang melihat orang atau manusia yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi selanjutnya ketika kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa anak-anakku sekalian, kenapa bisa seperti itu? Kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di sujud tilawah itu karena kita membaca Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran, dan Anda semua sudah paham, sudah tahu bagaimana kita membaca Al-Quran sebelum kita membaca Al-Quran.
harus kita dalam keadaan Suci, Pak. bersih, dalam keadaan bersih, suci. Ya, karena Allah menyukai orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bertobat. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, inilah hikmah daripada 2 hikmah sujud tilawah. Jadi sebelum saya tutup materi, Ananda sekalian, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, ada yang ditanyakan, dipersilahkan anak-anakku sekalian. Pak Guru. Anda, Ya, Bu. ya silakan Saya Ananda Halimah dulu. Ya, Ananda Ya. Halimah. Karena ini Ya, insya Allah assalamualaikum. baru datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya terlambat tadi ini cari-cari jaringan. Soalnya lampu mati dari kemarin malam, jadi jaringan susah di sini. Ya. Ya, jadi sempat saya simak tadi tentang sujud tilawah pernah terjadi. Ya, karena ini sudah pernah dipelajari di sekolah, jadi saya tahu bahwa ketika kita mendengar sujud ayat sajadah itu kita diperintahkan untuk melakukan sujud. Pas waktu itu kejadiannya saya sendiri Pak sedang mengaji di tengah-tengah teman-teman yang lain. Pas kebetulan saya membaca surah sajadah ini Pak, tapi saya malu melakukan sujud. Itu bagaimana itu Pak? Ya. Nanti dibilang teman-teman apalah. Ya, begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Nanda Halimah. Jadi saya sampaikan untuk melakukan sujud syukur itu kan bentuk pengabdian sujud tilawah untuk karena kita adalah umat Islam, beragama Islam, dan juga kita akan memperoleh jaminan surga. Nah, jangan malu dalam hal ibadah. Jangan malu dalam hal ibadah. Lebih baik kita malu ketika kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dunia ini. Karena ingat, dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya huwa mazratul akhir. Jadi dunia ini adalah mazratul akhir. Jadi saya harap juga Nandaku Halimah supaya dalam seperti itu jangan tanggapi omongan dari orang lain. Itu hal kebaikan. Memang kalau hal kebaikan itu sangat banyak halangan dan ujian dan cobaan itu. Ya Pak. Nah, sedangkan saja orang berbuat maksiat cepat dilakukan. Misalnya mencuri, seperti itu nak. Ya, bisa Pak. dipahami Nanda Halimah. Ya, bisa Pak. Ada yang lain? Pak Guru, saya tanya sedikit Nanda. Pak. Ya, Nanda Solihin, dipersilakan Nanda. Pak Guru, kan ini tadi kan dulu saya pernah dengar masalah sujud syukur Pak. Nah, sebelum mendapat penjelasan dari Pak Guru yang kayak tadi, waktu itu disuruh langsung praktek Pak. Nah, kebetulan doanya saya lupa Pak. Biar nggak dimarah sama Pak Guru, saya pokoknya sujud saja Pak. Tapi saya nggak baca doanya itu Pak, gimana Pak? Kalau pas lupa atau gimana itu pas sujud syukur bacanya gimana Pak? Atau mungkin pas sujud tilawah Pak? Iya. Kalau tidak ditahu doa sujud syukur ya Nanda Solihin. Iya Pak, lupa Pak. Pas kemarin waktu disuruh itu lupa. Iya. Iya Pak.
Jadi anak-anakku sekalian, ada di dalam Al-Quran itu Nanda Solihin mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi pada hambanya. Tapi ada lagi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah di sini. Jadi kita, kalau kita tidak tahu, nah pada hari itu Allah pasti memaafkan kita. Tapi setelahnya kita berusaha, Anda Solihin harus berusaha terus manjat doa jadah bersungguh-sungguh supaya bisa menghafal doa tersebut, doa sujud syukur, begitu juga doa sujud tilawah, sehingga Anda Solihin nanti menjadi orang-orang yang hebat di kalangan masyarakat dan bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat bagus atau literatur Anda Solihin nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depan dan menjadi orang-orang yang hebat di kalangan masyarakat. Amin. Kalau kita lupa, ya insya Allah pada satu kali itu kita dimaafkan Anda Solihin. Ya, Pak. Dimaafkan karena kita memang tidak tahu. Ya, Nabi saja, Nabi Muhammad itu Nanda dari awalnya tidak tahu. Ya, ikro suruh baca. Jadi itu satu gambaran Anda Solihin supaya jangan patah semangat. Insya Allah berusaha terus untuk menghafalnya dan berusaha terus untuk menguasai doa-doa tersebut. Pasti bisa. Saya teringat dulu seperti itu. Saya tidak dicambuk, tapi diberikan dorongan Anda Solihin supaya Anda Solihin menjadi jauh lebih baik ke depan. Ya, Iya, bisa Pak. dipahami Anda? Iya Pak, terima kasih. Berarti saya yang dulu waktu disuruh sujud nggak lupa bacanya nggak apa-apa Pak ya? Kan baru kali ini dikasih tahu sama Pak Guru. Insya Allah Insya Allah Anda itu dimaafkan oleh Allah, yakin saya dimaafkan. Oh iya Dimaafkan Pak, oleh terima Allah kasih. Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah diterima maafnya atau tidak, jawaban wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu untuk bahwa diterima doanya kita, diterima maafnya kita atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Pak. Ya, ada lagi sebelum Ya, saya berikan Assalamualaikum tugas. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Nanda wabarakatuh. Abdullah silakan nak. Ya, baik Pak Guru, yang saya tanyakan, ini ada pendapatan, misalnya dari orang tua ya, dari orang tua mendapatkan suatu rahmat dari Allah SWT begitu banyak, tapi kita sebagai anak tidak tahu bahwa itu tercampuri dengan haram. Nah, bagaimana kalau kita sebagai anaknya melaksanakan syukur itu nantinya di akhirat nilai dari Allah SWT antara anak dengan orang tua, itu Pak Guru. Ya, yang namanya baik, terima kasih Nanda Muhammad Abdullah. Saya melihat pertanyaannya, terima kasih. Kita mendapatkan rahmat anugerah, tapi kita tidak tahu di antara bainal halal wal haram, di antara halal dan haram. Jadi kalau kita tidak tahu, itu Allah Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengampun. Kita tidak tahu keadaan apakah ini anugerah ini diberikan oleh Allah ini halal atau haram. Tapi Nanda, setidaknya kita sebagai beragama Islam
itu kita harus tahu asal usul daripada nikmat itu, ya. Misalnya kita diberikan motor, kita harus tahu asal usulnya supaya kita ini dijauhkan daripada syubhat atau yang tercampuri antara haram dan halal. Itu Nanda Abdullah. Tapi kalau kita tidak tahu Nanda, itu insya Allah Allah itu maha pengampun. Allahu Ghafur Rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Seperti itu Nanda. Terima kasih Pak Guru. Ya sama-sama nak, semoga sukses. Ada lagi yang bertanya? Sebelum saya berikan tugas Nanda sekalian, ada lagi yang dipertanyakan? Ya baik, kalau begitu anak-anakku sekalian, untuk saya sebelum di akhir mata pelajaran hari ini, materi tentang sujud syukur dan tilawah, saya akan berikan tugas per kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu untuk kelompok yang kedua, yaitu Bapak Ahdin dengan Pak Pujion. Dan kelompok yang keempat, Ya Pak. ya kelompok satu tadi Ibu Halimah dengan Ibu Elisa. Kelompok yang kedua adalah Pak Ahdin dengan Pak Pujiono. Kelompok keempat itu adalah Pak Nanda Solihin dengan Nanda Zulfikar. Ya. Tugasnya ya, Pak Abdullah bergabung di Ibu Elisa, Nanda Elisa. Nanda Abdullah bergabung dengan Ibu Halimah dengan Nanda Elisa. Nanda Abdullah bergabung kelompok satu. Ya baik, tugasnya yang pertama anak sekalian, yaitu membuat suatu gambar atau gambar sujud syukur, tetapi yang bentuknya anak-anak supaya bisa kemudian yang kedua adalah tugasnya anak sekalian, halo, didengar semua dan Anda sekalian, anakku sekalian, didengar Pak? Baik. Jadi tugas yang kedua adalah kesimpulan daripada membuat suatu kesimpulan atau ikhtibar dari materi sujud syukur dan sujud tilawah. Cukup dua itu anakku sekalian untuk tugasnya. Saya kasih waktu ya sekitar 15 sampai 20 menit. Adapun nanti yang anak-anakku sekalian menjadi perhatian, yang bisa dan mendapat nilai yang bagus, saya memberikan sebuah surprise ya bagi anak-anakku sekalian yang memiliki tugas yang bagus. Ya, silakan kerja anak sekali.
Baik, sudah semua anak sekalian dikerjakan tugasnya. Nah, kalau sudah, saya persilakan dulu kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Siapa tadi yang Suaranya putus-putus, Pak. Kelompok 3 bagaimana? kelompok 3 siapa, Pak? Putus-putus tadi, Pak. Itu Halimah Pak. Kelompok 1 itu anak-anakku sekalian, kelompok 1 adalah Ibu Elisa, kelompok temannya itu Pak Abdullah Kundu dengan Nanda Halimah, 3 orang itu. Jadi kelompok 2 ya, kelompok 2 itu Nanda Sulfikar dengan kelompok kedua itu adalah Ahdin dengan Pujiono. Iya, Nah, kelompok ketiga itu Nanda Sulfikar dengan Solihin. Apa pertanyaannya tadi nomor 1? Pak Guru, Iya, nah kenapa Nanda Lisa? Tugasnya nggak jelas, Pak. Suaranya putus-putus. Iya, tugasnya izin Pak, ini buat gerimis ini gambar tidak bisa ini kayaknya saya Pak. Iya, silakan nak, silakan. Ya, tugasnya Nanda Solihin bisa didengar. Ya, Pak, gimana, Pak? Jadi tugasnya membuat gambar bentuk bentuk orang sujud syukur, mulai dari takbir niat dan takbiratul ihram. Membuat gambar Nanda Solihin, yaitu intisari atau kesimpulan daripada 2 materi itu, sujud syukur dengan sujud tilawah. Oh iya, Pak. Ya, dengar. Kelompok 3 sudah, Pak Guru. Pak Guru, Pak, Iya, kenapa Nanda saya Lisa? izin Pak, ini gerimis jadi Iya, silakan Pak, saya silakan. Iya Pak. Iya, jangan nanti sakit lagi kena hujan, ya silakan. Ya, Nanda Sulfikar, bagaimana tadi? Ya, sudah selesai tugasnya saya, Pak Guru. Mau dikumpul sekarang atau Ya, silakan. dipresentasikan? Ya, dipresentasikan yang untuk tugas 2 Nanda Sulfikar, dipersilakan. Oh iya, terima kasih, Pak 2, Guru. 3. Pak Guru, kelompok 3 sudah Ya, Nanda. Pak Guru. Ya, kelompok 3 sudah juga. Sudah juga Pak Guru. Kelompok 1. Ya, kelompok 3. Kelompok 1 Pak. Saya Ya, dulu, baik. Pak. Kelompok 2 sudah juga. Sudah. Ya. Nanda Sulfikar, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Kesimpulannya. Jadi yang dapat saya simpulkan, Pak Guru, dari pelajaran tadi, yakni sujud syukur dulu. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan manakala kita mendapatkan kebahagiaan atau terhindar dari musibah. Kemudian syaratnya terdiri dari 3. Yang pertama, suci pakaian badan dan tempat. Kemudian apa lagi tadi itu, menghadap kiblat. Kemudian rukunnya ada niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian salam, dan yang terakhir tertib. Jadi tertib itu Solihin
dimulai dari awal tersusun ya. Jadi tidak bisa sujud syukur dimulai dari salam dulu. Jadi dia harus dimulai dari niat dulu, baru takbiratul ihram, baru salam. Kemudian dalilnya sujud syukur ini Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa istazana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau sangat pedih. Kemudian hikmahnya dari sujud syukur, pertama Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian selalu mengingat kepada Allah, terhindar dari asap, kemudian terhindar dari sikap sombong. Kemudian sujud tilawah, Pak Guru, itu adalah sujud yang dilakukan manakala kita saat membaca Al-Quran mendapat ayat-ayat sajadah. Itu Pak Guru. Itu saja dari kelompok kami Pak Guru. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kelompok Nanda Sulfikar. Tugasnya cukup luar biasa dan akurat dan cukup jelas Nanda Sulfikar dan serta kelompoknya. Jadi Nanda Sulfikar saya berikan surprise nanti datang ke rumah untuk mengambil surprise-nya. Karena memang jelas dan sedetail kesimpulan yang diambil dan dipaparkan. Terima kasih Anda. Terima kasih banyak juga Pak. Nanti ke rumah ya. Siap Pak. Ya baik. Kepada anak sekalian, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, jadi satu hal yang saya sampaikan anak sekalian dan sekaligus pelajaran buat kita semua, khususnya saya juga dan begitu juga anakku sekalian, selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu lihat ke atas, selalu melihat ke bawah, karena kalau melihat ke atas itu menjadi mata tinggi anak-anakku sekalian. Kalau kita melihat ke bawah bisa menjadikan orang-orang yang tawadhu, selamat dunia dan akhirat. Semoga anakku sekalian di kelas 8 ini mendapat keberkahan dan mendapatkan suatu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan begitu juga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu. Karena masih ada satu materi ya. Kita langsung saja dulu, nanti kan ada catatan Bapak dan Ibu koreksinya atau masukan nanti sekaligus ya.